Pengacara kondang Sunan Kalijaga kini telah resmi mundur dari kuasa hukum Dodi Sudrajat. Ia pun mengisahkan bahwa selama menjadi pengacara Dodi, ia terkena banyak dampak negatif. Salah satunya adalah ia terkena luapan amarah dari ibu-ibu di komplek wilayahnya. Tak hanya itu, Sunan pun juga mendapat hujatan dari netizen. Lantas bagaimanakah ayah Salma Vina itu menyikapi hujatan yang ditujukan padanya? Mundurnya Sunan Kalijaga menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat pun menimbulkan banyak tanda tanya di kepala publik. Lantas benarkah Sunan mengundurkan diri karena Dodi tak mau menyambut baik ajakan berdamai dari Faisal? Lalu apa pula alasan Dodi menolak untuk berdamai dengan besannya itu? Melihat konflik berkepanjangan antara dua besan yang berseteru, Sunan Kalijaga justru kasihan terhadap Galaskai di masa depan. Ia mengkhawatirkan kondisi psikis anak sematawayang Vanessa dan Bibi itu. Lantas benarkah perkara video viral Galaskai takut Dodi, Sunan telah meminta maaf pada pihak Faisal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengacara kondang Sunan Kalijaga baru-baru ini menghebohkan publik dengan keputusannya untuk mundur menjadi pengacara Dodi Sudrajat. Sunan pun mengaku bahwa banyak dampak negatif yang ia rasakan saat menjadi pengacara Dodi. Mulai dari dihujat netizen hingga menjadi sasaran amarah ibu-ibu di komplek wilayahnya, Sunan pun sampai akan digeruduk ibu-ibu saat datang ke pertemuan bersama Faisal di Jakarta Barat. Untungnya, setelah penjelasan panjang lebar dan Sunan menjelaskan pengunduran dirinya dari pihak Dodi, ibu-ibu yang datang dipenuhi amarah pun akhirnya mereda dan tenang dengan sendirinya. Bahkan banyak di antara mereka yang menyanjung Sunan karena mendukung keputusannya untuk mundur. Lalu benarkah kini Sunan sudah menjadi pengacara Faisal? Lalu apa yang membuat Sunan memutuskan menjadi pengacara Faisal? Saya mengundurkan diri itu bukan karena desakan publik ya. Karena buat saya ketika saya membela seseorang, membela hak-haknya seseorang, saya tidak terlalu peduli dengan apa yang orang hujat kepada diri saya. Sebenarnya dari peristiwa kemarin itu memang banyak sekali emak-emak yang boleh dikatakan penuh dengan emosi. Kenapa ini kok Bang Sunan seperti ini gitu. Dan kebetulan mereka juga tahu saya dekat dengan Bang Sunan, sampai mereka bilang, "Bu, ini kenapa kok Bang Sunan?" Saya bilang sabar, semua pasti akan ada titik temunya. Mereka tahu kan karena ada Bang Sunan di sini, mereka datang. "Oh, mana Bang Sunan?" Saya bilang sabar. Setelah itu mereka dengar, setelah itu mereka lihat, oh ya ternyata juga Bang Sunan sudah menunjukkan bahwa sudah menarik diri dan sudah tidak menjadi penasihat untuk keluarga Pak Dodi lagi. Sambil ada yang mau meluk Bang Sunan, ada yang mau cium Bang Sunan karena saking terharunya gitu, alhamdulillah gitu. Ya, kemarin tuh memang sempat pertemuan yang kemarin itu emak-emak sempat wah udah pokoknya dengan segala macam lah ya. Ya pokoknya waduh ini kenapa sih Bang Sunan kok begini? Tapi ya alhamdulillah sekarang semuanya sudah terang benderang, alhamdulillah. Dan saya mewakili Mama Jakarta Barat juga bilang, insya Allah Bang Sunan akan mencari jalan yang terbaik untuk semuanya. Karena Bang Sunan ini berniat baik, alhamdulillah hasilnya pun akan baik. Dan alhamdulillah semuanya sudah clear. Sekarang Mama sudah mulai adem, sudah mulai enak hatinya kembali, sudah mulai, aduh ternyata Bang Sunan ini is the best.
Selain hampir diserbu ibu-ibu di kompleknya, Sunan juga mengaku mendapat banyak hujatan dari netizen karena membela Dodi Sudrajat. Terkait hal itu, Sunan tak ingin ambil pusing perkataan netizen karena baginya paling penting adalah hubungannya dengan Dodi dan Faisal terus berjalan baik. Sunan juga menghimbau pada netizen agar menjadi netizen yang positif, bukan malah netizen yang menjadi kompor pemanas suasana untuk keluarga yang tengah berseteru. Maka seperti saya bilang dari awal, terserah ya netizen mau menghujat saya pengacara bodoh, nggak lihat dulu ceritanya seperti apa. Memang karena itu saya tidak mau. Buat saya nggak mau penuh-penuhin otak saya, kepala saya untuk mundur ke belakang, untuk mencari-cari tahu apa bagaimana. Nanti nggak selesai-selesai. Karena kan masing-masing punya versi ya. Allah juga sudah buktikan, sudah tunjukkan kuasanya, bahwa dalam waktu 2 hari setelah saya preskon yang dianggap oleh para masyarakat atau netizen itu saya menyerang Pak Faisal, tapi alhamdulillah ya seperti saya sampaikan nggak ada masalah saya dengan Pak Faisal. Tapi saya yakin kok kalau saya punya niat yang tidak baik kepada peristiwa atau kasus ini, terutama untuk Gala, nggak mungkin Pak Faisal dalam tempo 2 hari mau menyambut saya dengan baik. Netizen ini bahaya. Dalam arti kata netizen yang negatif ya. Kalau yang positif bagus untuk kasus-kasus yang mungkin tidak tersentuh hukum, bisa jadi terbantu. Nah cobalah, saya himbau netizen, jadilah seperti itu. Bukan jadi kompor, bukan jadi tempat dosa menghujat gitu, atau membuat orang yang tidak berantem jadi mau berantem. Ini tanggung jawab kalian loh netizen ya. Adanya perseteruan Pak Faisal, Pak Dodi, ini campur tangan kalian juga. Mau berapa persen tapi campur tangan kalian juga. Membuat panas keluarga, membuat berita menjadi viral, itu campur tangan kalian. Mundurnya Sunan Kalijaga menjadi kuasa hukum Dodi menimbulkan pertanyaan dalam benak publik. Lantas benarkah Sunan memutuskan mundur karena Dodi menolak ajakan Faisal untuk berdamai? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Mundurnya Sunan Kalijaga menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat memang mengundang tanda tanya di benak publik. Bahkan santer beredar bahwa ayah Salma Vina itu nekat mengambil keputusan untuk mundur karena Dodi Sudrajat tak bersedia menyambut baik uluran tangan Faisal yang ingin berdamai. Usut punya usut, Dodi enggan berdamai karena ingin menyelesaikan urusannya dengan Faisal secara hukum. Lantas, bagaimanakah curahan hati Sunan Kalijaga atas usahanya mendamaikan keluarga yang tengah berseteru itu? Ya nanti keinginannya nanti keputusan pengadilan aja nanti. Kalau keinginan sih sebenarnya ya perwalian semua sama Dedi gitu. Tapi yang sudah akan kita serahkan sama pengadilan, sama pengadilan agama majelis hakim ya. Dari pembicaraan kami perihal untuk kepentingan Gala ya, maka kemarin Pak Faisal sebenarnya sudah siap apabila saling bermaaf-maafan, segera menyelesaikan satu persoalannya dengan baik-baik secara kekeluargaan dengan Pak Dodi. Lalu hasil dari pertemuan saya dan Pak Faisal itu saya sampaikan ke Pak Dodi. Nah, Pak Dodi juga bukannya tidak menyambut baik, tapi dia ingin mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, yaitu mediasinya nanti di pengadilan. Itu kata Pak Dodi terakhir ya.
Iya, jadi memang kemarin maksud dan niat saya adalah kalau bisa duduk bersama sebelum masuk ke persidangan atau sebelum jatuh hari H persidangan, kan akan lebih baik ya. Jadi sama-sama nanti pada saat di persidangan di mediasi sudah menyatakan kami sudah clear gitu. Namun demikian ya saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya, walaupun saya sebagai penasihat hukum Pak Dodi, ya Pak Dodi juga punya hak untuk mungkin mempertimbangkan apa yang saya formulasikan untuk beliau. Saya juga kan selalu sebagai kuasa hukumnya Pak Dodi kemarin tuh mengingat, dan buat saya adalah sangat urgent adalah pemulihan nama baik beliau. Nah, saya sudah memformulasikan dengan baik supaya Pak Dodi bisa segera pulih nama baiknya. Namun demikian belum ada tanggapan yang merespon daripada formulasi nasihat hukum saya. Ya, sehingga saya juga merasa harus segera mengundurkan diri, karena buat saya seorang penasihat hukum itu kan seyogyanya klien mau ya mengikuti atau mendengarkan nasihat penasihat hukum, karena itu pasti adalah untuk kepentingan si klien. Ketika Dodi Sudrajat menolak mentah-mentah ajakan berdamai Faisal, namun di sisi lain, ayah Bibi Andriansyah itu justru masih mengharapkan kelapangan hati Dodi Sudrajat untuk bermaafan. Faisal pun ingin perdamaian tersebut segera terlaksana demi masa depan Galaskai. Bagi Faisal, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dirinya ingin tetap bisa segera berjabat tangan dengan Dodi Sudrajat. Kalau saya sih memang mau saya mediasi, ya istilahnya sekarang Pak ya. Kan udah sekelas Bang Sunan itu kan udah bisa kita percaya itu ya, udah bisa dipercaya. Bagi saya Bang Sunan ini kelasnya udah di atas kalau menurut saya nih. Jadi kalau dia ada ide untuk memediasi, saya terima. Oh, mau di luar pengadilan, alangkah baiknya di luar pengadilan. Kita hanya tinggal kita buat, kalau umpamanya dia mau bagaimana kesepakatan kita, nanti kita bawa juga ke pengadilan. Kita nggak bisa cabut ke kasus kita di pengadilan. Jadi kita tinggal hanya ketok palu di pengadilan. Kami udah sepakat begini Pak, pengadilan kan begitu kan. Maka pihak pengadilan juga akan menerima. Jadi mau di luar pengadilan tidak ada masalah itu. Toh akan dibawa juga ke sana. Nah, itu. Jadi saya setuju aja saya itu. Mudah enak. Jadi kita serahkan lagi. Ini kami sudah mediasi di luar. Dimediasi oleh pengacara. Kalau saya sih setuju banget, saya itu apa yang diwacanakan oleh Bang Sunan, kalau saya sangat setuju sekali. Saya tinggal kita membawa apa yang hasil dari mediasi kita. Nih. Tapi di sana kita tinggal tanda tangan, ACC, ketok palu, selesai urusan. Nah, tapi ya kalau memang pihak lain berpendapat lain, ya terus saya mau berkata apa? Saya siap. Artinya kalau kemarin saya udah bilang sama Bang Sunan, Pak Ji mau damai. Wah, saya kalau Bang Sunan sekarang turun tangan memediasi, saya terima kasih sama Bang Sunan. Saya bilang begitu kemarin. Saya memang menghargai sekali nih Pak dari Bang Sunan saya. Oke Pak Ji, saya usahakan. Terima kasih. Sekarang yang terjadi malah Bang Sunan mundurkan diri. Saya juga kaget kan gitu kan. Sunan Kalijaga tampaknya telah berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan kedua keluarga yang tengah berseteru itu. Sunan merasa kasihan dengan masa depan dan kondisi psikis Galaskai. Lantas, seperti apakah penyesalan Sunan soal video Galaskai takut Dodi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Melihat konflik yang pecah antara keluarga Dodi Sudrajat dan Faisal, Sunan Kalijaga mengaku prihatin. Ia pun mengkhawatirkan masa depan dan kondisi psikis Galaskai. Sunan pun berharap agar Dodi dan Faisal dapat menurunkan egonya dan bersedia berdamai demi masa depan Galaskai. Karena baginya, konflik antara kedua belah pihak ini seharusnya tak terjadi jika Dodi dan Faisal sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik.
memang harusnya sebaiknya dari awal itu kan, baik tanpa pengacara maupun sama pengacara. Ini saya bilang bukan perseteruan, bukan permusuhan ya. Kalau saya melihat ini kan dua-duanya kakeknya Gala. Ini lebih kepada miskomunikasi yang juga diikuti dengan ego. Ego artinya ya sama-sama mungkin merasa berhak, merasa lebih ini, lebih itu. Nah, makanya kemarin saya juga menghimbau ya, kalaupun ada perdamaian besok, tidak artinya satu pihak yang meminta maaf, tapi dua-duanya minta maaf ya, seperti orang berlebaran, dan juga mau menurunkan ego semata-mata untuk kepentingan Gala. Kalau mengikuti gengsi, harga diri, nama baik, ya saya rasa juga sampai kiamat nggak ada habisnya. Saya yakin dari awal ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau ada komunikasi yang baik dan lancar antara kedua belah pihak maupun termasuk kedua belah pihak kuasa hukumnya. Ketika Gala nanti sudah mengenal gadget, dia bisa melihat YouTube atau berita-berita di online, masa dia lihat dua kakek-kakeknya ini berantem sih. Insya Allah kedepannya akan menempuh jalur lebih baik ya, jalur perdamaian, dikarenakan ya mereka sama-sama memikirkan Gala dan siap untuk berdamai. Harapan saya ya, saya harap, saya minta para kakek nih, kakeknya Gala yang sayang sama cucunya, baik Pak Dodi dan Pak Haji Faisal, bisa sama-sama legowo, bisa sama-sama bermaaf-maafan ya, berdamai untuk kepentingan Gala. Jangan lagi ada dugaan-dugaan atau prasangka yang mungkin saja ya manusiawi, apalagi digoreng-goreng sama netizen, belum lagi diviral-viralkan apa segala, dan dipublikasi sama teman-teman media sehingga menjadi miskomunikasi. Di sisi lain, viralnya video Gala Sky takut Dodi di sosial media membuat Sunan Kalijaga resah. Hal itulah yang memicu emosinya pada saat itu tanpa melakukan penelusuran asal-usul video terlebih dahulu. Sunan pun mengakui bahwa dirinya tidak tahu menau tentang asal-usul video tersebut. Setelah sempat emosi, Sunan pun kini merasa menyesal dan langsung meminta maaf secara tatap muka kepada Faisal dan keluarganya. Saya tidak tahu ya, seperti saya katakan, saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu ke belakangnya. Yang saya lihat adalah pada saat press conference itu Pak Dodi menampilkan video-video yang menurut saya sangatlah tidak pantas untuk jadi tontonan publik, apalagi untuk anak-anak kecil, apalagi itu dijadikan bahan meme atau dijadikan bahan untuk menakut-nakuti anak kecil. Nah, itu sebenarnya yang memancing emosi saya agak naik kemarin pada saat pertemuan saya hari Minggu di tempat ini dengan Pak Faisal dan Ibu. Pertama kali yang saya sampaikan ya adalah permohonan maaf. Saya sampaikan ke beliau, Pak Faisal dan Ibu. Sebelumnya bersama ini saya sampaikan permohonan maaf saya pribadi. Kalau saja ada perkataan saya kemarin pada saat jumpa pers yang menyinggung atau dianggap tidak baik bagi Bapak dan keluarga. Alhamdulillah pernyataan itu yang pertama saya sampaikan dan beliau menerima ya, menyambut baik lah, artinya beliau tidak mempunyai pikiran negatif terhadap saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.